Selamat datang dalam podcast Polisi Oh Polisi. Kami ada untuk membahas tentang polisi, pekerjaan polisi, dan permasalahan polisi. Halo Mas, Halo, ketemu lagi. sehat-sehat. Sudah lumayan berapa hari tidak ketemu. Ya, ya. Hari ini kita akan bahas, Mas. Ini masalah Kompolnas, Mas. Kompolnas dianggap sebagai corong masyarakat, kemudian Kompolnas dengar pendapat oleh DPR kemarin juga dipermasalahkan oleh DPR. Ini kira-kira, Mas, apa ada apa dengan Kompolnas kaitannya dengan permasalahan Duren 3 nih, Mas? Ya, gitu. Kompolnas itu selama ini digadang-gadang oleh masyarakat sebagai pengawas polisi. Nah, kemarin dalam kasus Sang Jenderal di Duren 3 itu kan kasusnya kan janggal ya, sehingga seakan-akan banyak ditutupi, sehingga polisi sudah dicap sebagai pembohong lah gitu selama ini kayak gitu. Nantilah pada waktu rilis pertama kali itu kan rilis dari Penmas, kemudian Kompolnas ikut-ikut di belakangnya situ kan gitu. Terus gitu. Jadi ketika memberikan penjelasan itu, kebetulan Mas Benny ini teman kita juga itu ya. Jadi waktu ditanya apakah ini betul itu dianiaya atau enggak, Pak Benny kan dari data yang diterima itu kemudian ngecek ke Polres, dia katakan enggak, itu bukan putus tapi luka dan sebagainya. Intinya waktu itu Pak Benny kok nutup-nutupi apa yang dilakukan oleh polisi kan gitu. Akhirnya dicaplah dari corong polisi percuma itu, ngapain ke situ, kalau perlu dipecat aja dia sampai gitu. Itu contohnya. Jadi intinya gini, Pak. Di dalam kasus Duren 3 kemarin itu, siapapun yang berusaha mengurangi keterbukaan itu akan dituduh melindungi polisi, menutup-nutupi gitu. Komnas HAM juga gitu kan, dulu waktu menyiarkan mengenai CCTV itu juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin didengar di DPR kan gitu kan, ada yang Pak Menko Huluan, apakah Kompolnas cuma jadi corong kalau itu kan nggak perlu kan, nggak perlu. Jadi dibubarkan aja kalau begitu. Jadi intinya gitulah. Jadi Kompolnas sebagai pengawas yang digadang-gadang, tapi kemudian dicap seakan-akan menjadi corong polisi dan dicurigai melindungi polisi. Padahal menurut saya sih tidak ya. Tapi ya termasuk juga Pak Benny waktu itu kan di talk show di Rossi ya, seperti diinterogasi gitu, kenapa ditelanjangi, terus saya suruh minta maaf. Pak Benny kan, saya minta maaf tapi bukan saya sengaja untuk gitu kan. Tadi intinya gitulah Mas. Jadi akibat daripada pembicaraan yang seakan-akan menutupi apa yang dilindungi polisi itu, jadi Kompolnas jadikan sebagai corong polisi dan sangat tidak dihargai oleh masyarakat selama ini ya. Mudah-mudahan Kompolnas bisa diperbaikilah ke belakang ini. Iya. Gitu kira-kira gitu Mas. Jadi kalau ini saya balik bertanya, Mas kan mantan Kompolnas ya itu ya. Kira-kira sebetulnya apa sih peranan Kompolnas itu? Kalau menurut undang-undang atau apa, Mas mungkin lebih hafal gitu ya. Saya ingin cerita dulu. Kompolnas ini sebenarnya adalah produk dari reformasi. Negara direformasi, termasuk Polri direformasi. Ya, kenapa? Karena Kompolnas itu nama awalnya ya menurut ketetapan MPR itu di atasnya undang-undang. Namanya adalah Lembaga Kepolisian Nasional. Ya, ini Lembaga Kepolisian Nasional, tugasnya itu membantu Presiden untuk menetapkan arah kebijakan Polri. Kemudian Lembaga Kepolisian Nasional ini dibentuk oleh Presiden dengan undang-undang. Dan apa sih tugasnya? Memberi pertimbangan kepada Presiden dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Itu undang-undang ya, bukan ketetapan MPR, Mas. Ketetapan MPR ya. Kemudian ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000 ini dibuatlah undang-undang. Ya. Dibuat undang-undang hanya kalau sebetulnya amanat
ketetapan MPR itu dibuat undang-undang tersendiri mengenai Lembaga Kepolisian Nasional, ini ditumpangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Kepolisian tahun itu 2002 tentang Polri. Ya, satu kalimat aja ya dimasukkan dalam satu pasal. di mana Lembaga Kepolisian Nasional oleh undang-undang itu kemudian disebut sebagai Kompolnas. Ya. Yang harusnya dibuat oleh Presiden dengan undang-undang, ini cukup dalam undang-undang itu dengan kepres saja. Jadi ini sudah menyalahi ketetapan MPR. Jadi kurang kuat ya dasarnya. Itu dasarnya kurang kuat yang pertama. Apa sih tugasnya sesuai dengan Lembaga Kepolisian Nasional, yaitu membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri. Yang kedua adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden kaitannya dengan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, dan kemudian diberi wewenang untuk mengumpulkan dan menganalisis data kaitannya dengan anggaran, kaitannya dengan SDM, kaitannya dengan sarana prasarana. Ini juga Kompolnas itu diberi wewenang untuk membuat saran pertimbangan kepada Presiden kaitannya dengan Polri yang harus profesional dan mandiri. Satu lagi, diberi kewenangan untuk menerima saran dan keluhan masyarakat. Ya, tentang perilaku polisi. Ya, ini di dalam undang-undang ya. Sekali lagi, namanya seharusnya Lembaga Kepolisian Nasional diturunkan menjadi Komisi Kepolisian Nasional yang kita kenal dengan Kompolnas sekarang. Itu. Kemudian dibuat Perpres. Ya, Perpres nomor 17 tahun 2005 yang kemudian dirubah menjadi Perpres nomor 17 tahun 2005. Itu mengatur tentang fungsi, tugas, dan wewenang. Nah, ini fungsi, tugas, wewenang ini tidak sesuai atau belum sesuai dengan amanat dari ketetapan MPR. Ini kan suatu masalah, Mas. Nah, sekarang tadi nanya sama saya ganti nanya ini sekarang, Mas. Mas Arianto ini mantan panitia seleksi Kompolnas. Ya. Apakah menurut Mas Arianto Kompolnas sudah cukup mewadahi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan undang-undang itu, Mas? Ya, kalau saya bilang sih ya, selama ini Kompolnas ecek-ecek lah, menurut saya gitu ya. Karena apa? Dulu Kompolnas kan dipikir untuk mengawasi polisi ya. Tapi yang dibentuk kan cuma gitu doang. Sampai sekarang anggotanya cuma berapa, Mas? 6 ya? 9. 9, yang tapi 3 ex officio, Menteri. Kan? Menko Polhukam, Mendagri, Menkumham. Terus bawahnya 6 orang kan, komisioner, termasuk Pak Beni, Pak Wahyu, dan kemarin itu yang itu kan, gitu. Yang terakhir ini ya. Dulu Mas Bekto juga gitu ya gitu. Jadi cuma 9 orang. Coba lihat tugasnya itu, Pak. Satu, memberikan saran kebijakan kepada Pak Presiden mengenai strategi polisi dan sebagainya, anggaran dan sebagainya. Kalau cuma 6 orang itu, apalagi yang diawasi kan 430.000 seluruh Indonesia gitu kan. Jadi kita bisa bayangin itu kapan mereka bisa bekerja kalau cuma 6 orang itu. Kemudian tambah lagi memberikan saran mengenai calon Kapolri. Kan kalau memberikan saran itu kan dia harus menelisik bagaimana karier seseorang di dalam polisi, mana biasa dipilih sama enggak kan gitu kan. Nah, itu apakah mungkin dikerjakan dengan itu oleh Kompolnas dengan rumusan tugas yang seperti itu. Jadi dalam prakteknya menurut saya pikir selama ini ya, dari segi memberikan saran kebijakan pada Presiden mengenai strategi polisi itu sangat kurang memadai lah menurut saya dengan personil yang sejumlah itu ya. Dan kemudian saran memberikan calon Kapolri itu sangat kurang memadai karena mestinya disebutkan dong tugas Kompolnas adalah melakukan penelitian kepada bibit-bibit pimpinan Polri. Disitulah nanti bisa memberikan kewenangan dia untuk memberikan calon. Nah, yang terakhir yang mengenai ini pengawasan, kan dia kan menampung keluhan. Habis itu disarankan kepada polisi kan supaya baiki gitu kan. Dia nampung keluhan aja kan cuma dari surat akhirnya kan 6 orang dari pusat. Idealnya kan mestinya kan harus di wilayah-wilayah ada. Tapi ini dulu ya sejak tahun 2009 kita usulkan itu kalau bisa Kompolnas diperkuat ke wilayah. Polisinya nggak mau, kan polisinya kan nggak boleh diperiksa waktu itu. Nah itulah jadi sampai sekarang Kompolnas jadi Kompolnas ecek-ecek menurut saya. Apalagi pemilihannya juga personilnya cuma dipilih kayak gitu kan. Orang yang nggak paham dengan tugas polisi, nggak tahu kenakalan polisi, jangan kerja di situ ya nggak ngerti apa yang diawasin kan gitu. Intinya gitulah. Jadi secara singkat menurut saya sih Kompolnas yang sekarang ini
sangat didambakan sebagai pengawas masyarakat, tetapi kenyataannya masih sangat lemah ya dari jumlah orangnya, rumusan tugasnya, dan termasuk jangkauan pengawasannya itu. Jadi sorry ini saya sih ya lemahnya itu juga karena untuk dikuatkan waktu itu juga polisinya masih nggak mau juga kan gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang Kompolnas ya kayak gitu. Kasihan dia ditonyo-tonyo sama masyarakat kalau perlu dibubarkan apa tidak. Kalau menurut saya sih nggak gitulah. Harusnya diperkuat kalau memang kita mau polisi baik gitu. Gitu kira-kira gitu Mas. Iya. Jadi itu saya ya sebagai inilah apa cuman pengamat dan secara kasar. Tapi Mas Bekto kan dulu pengalaman di Kompolnas itu periode yang lalu kan gitu. Kira-kira kalau menurut Mas benar nggak yang saya sampaikan tadi itu? Apakah Imam karena kan saya terlalu menohok gitu ya mungkin. Sebagian besar benar Mas, ya sebagian besar benar. Kenapa? Karena kewenangan Kompolnas itu sangat terbatas. Ya, diberi tugas ini tapi kewenangannya sangat terbatas. Karena Kompolnas harusnya dibuat, ya lembaga kepolisian nasional harus dibuat dengan undang-undang. Ini cukup dengan Perpres, ini jadi masalah. Yang kedua adalah Kompolnas itu bukan satuan kerja sendiri, Mas, ditempelkan di Kemenko Polhukam. Bayangkan anggota Kompolnas dikasih anggaran yang kecil sekali, Mas. 15 miliar kemarin, Mahmud. Mas, 15 miliar itu dalam 1 tahun terjadi perubahan anggaran 6 kali. Oh, terakhir paling tinggi itu. Berarti 15 itu paling tinggi itu. Bukannya waktu itu 18, tapi kan akhirnya cuma sampai dengan 13 gitu. Gitu. Karena berubah terus ini dan nggak bisa apa-apa karena itu kan ditempelkan kepada kepada Kemenko Polhukam. Jadi ini juga suatu masalah dan masyarakat perlu tahu juga kasihan Kompolnas itu. Di mana di dalam Perpres itu Kompolnas diberi kewenangan yang cukup. Memang dia memberikan arah bijak kepada Presiden, ya arah bijak kepada Presiden. Tetapi Polri membuat arah bijak tidak melibatkan Kompolnas. Ini kan masalah. Dan itu diterima oleh Kemenkumham. Kan yang namanya peraturan kepolisian, yang namanya peraturan Kapolri, Perkap, Perpol itu kan arah bijak. Ya, ini sama sekali tidak melibatkan dan itu diterima. Ini kan jadi masalah. Jadi anggota Kompolnas ya banyak yang tolah-toleh saja. Jadi ibaratnya Kompolnas itu ada namanya keren tapi sebenarnya macan ompong. Ya benar. Ya? Itu, benar. Karena yang diawasi juga nggak mau. Iya, dan nggak punya kewenangan apa-apa kan dengan nggak ada yang kewenangan Kompolnas itu kalau dilanggar akibatnya begini nggak ada. Jadi lu ngomong apapun terserah lah gitu kan, nggak ada pengaruhnya kan gitu. Jadi perlu diketahui oleh masyarakat juga bahwa Polri itu kadang-kadang mau mendengar, tergantung dari sikapnya Kompolnas juga. Kalau Kompolnasnya banyak yang istilahnya menikmati privilege dari Polri, ya akhirnya dicenges. Ya, anggota Kompolnas yang 6 itu rapornya kan ada di Polda, Mas. Oh gitu. Loh, ya. Jadi Mas sorry ya. Saya kan dulu dari panitia seleksi ya. Jadi benar ya, kita dulu udah milih Kompolnas yang paling bagus, tapi hasilnya juga belum tentu bagus juga ya gitu. Belum tentu bagus. Satu ini masalah integritas, Mas. Masalah integritas ya. Kalau seandainya anggota Kompolnas itu kalau ke Polda mintanya harus mobilnya Alphard. Emang ada kayak gitu? Ya ada lah. Sekali lagi ini rapornya Kompolnas itu Kompolnas loh ya, Mas yang ngomong Kompolnas sendiri ya. Iya ngomong saya kan paham, saya kan mendengar ya dari anggota Polri. Oh kalau bapak ini, kalau ibu itu sukanya gini, minta disediakan hotel, nanti tiket pesawat, hotel apa itu sudah diberi sangu oleh Kompolnas, tapi prakteknya ini oleh Polda juga, sehingga Polda juga ngapain sih Kompolnas? Tidak semua, Mas, tidak semua, tapi ada yang seperti itu ya. Dan mohon maaf, anggota Kompolnas itu tidak semuanya memahami, Mas.
Ya, saya pikir gitu lah. tugas wewenang, ya Nggak permasalahan ngerti polisi. tugas polisi, masalah polisi nggak ngerti kan. Kebanyakan Jadi cuma nggak asal paham. ngomong tapi angle-nya nggak salah pun dia ngomong keras yang penting gitu ya. Sok paham ya, kalau sok paham ya. Iya. Mohon maaf, saya harus menyampaikan itu. Ini Mas, yang sangat menggelitik saya sebagai mantan anggota Kompolnas. Itu di dalam RDP, rapat dengar pendapat kemarin, itu ada tuntutan ya dari anggota DPR itu suruh mengundurkan diri, Mas. Kalau perlu, ini ada satu orang yang agak nyeleneh nih, Mas. Kompolnas dibubarkan saja. Apa komentar dan saran Mas Arianto? Iya, saya pikir saya sampaikan, tapi perlu dilihat Mas kemarin tuh kan di itu Kompolnas dianggap nggak ada gunanya lah, atau cuma corong ruangan gitu kan. Gitu. Kemudian kalau itu dibubarin gitu. Nah sekarang ya, nah polisi sudah ada Kompolnas saja kayak gitu gitu. Kalau dibubarin kan lebih polisi brengsek lagi kan gitu. Jadi saya pikir ya tidak tepat lah menurut saya. Kompolnas yang sekarang ini mestinya diperbaiki gitu. Diperbaiki, tidak kemudian langsung dibubarkan. Karena ini peristiwa Duren 3 ini ya. Ini kan Kompolnas dianggap suruh bubar kan akibat Duren 3 kan. Nah, Duren 3 ini kan mencoreng citra polisi gitu kan. Jadi segitu lemahnya tugas polisi. Makanya itu menurut hemat saya sih harusnya Kompolnas ya jangan dibubarkan, tapi justru diperkuat peranannya gitu. Jadi saya pikir juga itu karena Kompolnas ya itu merupakan sekarang ini ya satu-satunya pengawasan eksternal yang langsung ditugasi oleh undang-undang ya dari itu kan. Oleh negara. Kalau di luar kan udah DPR, Komisi 3 itu kan cuman kalau rapat-rapat saja, negur-negur gini. Tapi kan secara teknis kan beliau kan nggak punya jangkauan untuk itu. Kalau Kompolnas ini sebenarnya kan dikasih kewenangan untuk sampai perilaku polisi diawasi, cuman sampai sekarang karena nggak ada kaki-kaki di bawah ya sangat lemah gitu ya. Jadi kalau pendapat saya usul pembubaran Kompolnas itu emosi publik kemarin lah akibat dari kedongkolan ada yang ditutupi oleh polisi. Emosi publik atau emosi anggota DPR yang mengusulkan? Salah satunya anggota DPR yang mengusulkan tapi Kompolnas itu kan produk dari DPR. Ya, itu. Jadi kalau berarti emosi publik kan Pak Benny suruh copot dan suruh mundur dan sebagainya itu, terus kemudian kemarin salah satu anggota DPR yang ngomong gitu. Ini kalau cuma jadi corong ya bubarin aja gitu. Intinya gitulah Mas, kalau saya sih saya nggak setuju kalau Kompolnas dibubarkan. Justru saya harusnya ini momen terbaik untuk memperbaiki Kompolnas sebagai pengawas eksternal polisi dan juga untuk polisi supaya siap-siap untuk diawasi oleh macan yang pakai gigi bukan macan rompong lagi, kira-kira gitu Mas. Oke. Jadi kayak gitu Mas. Jadi kalau menurut saya ya, karena saya berpendapat bahwa ini diperkuat gitu. Kalau Mas Makoto kira-kira gimana? Apa yang dari implementasi tadi kan lemahnya kayak apa? Kira-kira apa saran-saran untuk memperbaiki Kompolnas itu ke depan ini kira-kira? Baik, Kompolnas itu bukan ngarang-ngarang ya. Waktu dibikin dulu itu adalah kiblatnya Kompolnas Jepang. Waktu dibikin dulu tahun sebelum tahun 2000 itu. Mimpinya itu seperti Jepang ya. Kita lihat negara-negara maju. Di Inggris itu ada namanya Kompolnasnya itu IOPC. Ya. Independent Office Police Conduct. Ya, kalau di New Zealand itu namanya IPCA, ya, Independent Police Conduct Authority. Ya, itu misalnya di India ada Police Complaint Authority, di Hong Kong ada namanya, di Kanada ada, di Filipina ada, di Malaysia ada. Jadi Kompolnas itu bukan ngarang-ngarang. Polisi itu punya kewenangan yang sangat besar, harus ada yang ngawasi. Ya. Yang ngawasi itu harus yang bisa menggigit, bukan yang seperti Kompolnas sekarang yang ngawasi itu macan ompong, giginya nggak ada, jadi geli aja kalau digigit. Kompolnas ecek-ecek ya. Kompolnas ecek. Coba kita lihat mengenai tugas Kompolnas itu apa? Merumuskan kebijakan Polri. Tapi Polri kalau mau merumuskan kebijakan, ya ngajak Kompolnas lah. Mestinya gitu ya. Ya, mestinya. Jadi itu konkretnya seperti itu. Yang kedua tadi kaitannya dengan masalah sumber daya manusia, soal
anggaran, soal sarana prasarana, itu juga sebaiknya kalau mau menemukan sesuatu, ajak ngomong Kompolnas, ya, ajak ngomong Kompolnas, ya. Kemudian Kompolnas tidak cukup hanya dengan 6 orang anggota, tambah 9 ex officio. Itu sebulan sekali ketemu juga belum tentu. Kan begitu. Untuk ketemu juga sangat susah, ya. Jadi perlu juga dibuat ada perwakilan Kompolnas itu sampai tingkat Polda, tidak perlu sampai Polres, tapi ada perwakilan 1-2 orang dan sebagainya. Itu juga rasanya diperlukan, ya. Dan Kompolnas ya harus jadi satker sendiri, Mas. Jadi diberi kesempatan untuk membuat staf khusus. Lah duitnya nggak ada, bagaimana? Masa ada orang staf khusus gratisan, kan nggak mungkin. Sekarang sukarelawan banyak staf khusus itu. Ya, ini kaitannya dengan seleksi anggota Kompolnas. Tadi kita sama-sama ngeluh, ya ini sudah periode pertama, kedua, ketiga, keempat, ya ini tentu kan ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, ini sebaiknya dievaluasi ya bersama-sama, mantan-mantan Kompolnas kumpulkan, mantan-mantan Polri yang masih peduli kumpulkan. Ini sebaiknya bagaimana ya? Di Kompolnas sana sudah studi banding kemana-mana. Saya kepingin cerita sedikit, Mas. Kompolnas Indonesia tuh ditamui, Mas. Ditamui oleh Kompolnas Jepang loh, Mas. Tahun 2020. Mendapat tamu dari Kompolnas Korea. Itu kan bentuk pengakuan. Meskipun itu bingung mereka bagaimana Kompolnas mengawasi waktu Pilpres, Mas. Sebenarnya tujuannya itu. Ya, tapi itu adalah bentuk pengakuan meskipun sebenarnya kita sangat paham Kompolnas kita itu betul-betul macan ompong. Saya sangat sependapat dengan Mas Arianto, perlu diberi kewenangan yang lebih, bukan dibubarkan, bukan ya, tapi diberi kewenangan yang lebih, diberi sesuatu yang menggigit. Ya, sekali lagi saya ulangi, Polri itu punya kewenangan yang sangat besar sekali dan diskresi individu. Ini kasus D3, Duren 3 dari sebagainya, ini semua terjadi karena pengawasan yang lemah. Pengawasan yang lemah dari internal. Jadi saya sangat sependapat dengan Mas Arianto, bukan Kompolnas itu dibubarkan, tapi diperkuat. Polisi punya kewenangan yang sangat besar. Ya, itu harus diawasi. Yang awasi juga harus lebih besar, harus lebih kuat lagi, dapat menentukan. Pak Kapolri, ini Kapolda perlu diganti segera dan sebagainya. Ini hanya sebagai contoh saja. Tadi Mas kan menyarankan memang perkuatan Kompolnas ya. Saya ingin melakukan yang lebih konkret, Mas, gitu. Yang jelas adalah sekarang polisi itu udah sekarang kasarannya kecangar lah gitu dengan kejadian ini ya. Sehingga dia mesti bebenah ke dalam. Makanya pengawasan internal harus diperkuat. Betul. Tetapi pengawasan keluarnya eksternalnya harus juga diperkuat dengan Kompolnas ini tadi kan. Mas Bekto tadi sudah mengusulkan tadi kewenangan harus diperkuat. Saya juga berharap mudah-mudahan begini, Mas. Jadi Kompolnas ini nggak usah nunggu lama-lama, mesti ada crash program ini untuk perbaikan Kompolnas ini. Mumpung lagi kalau istilahnya Mas Susno itu besi lagi panas, tempalah gitu kan. Gitu. Nah itu jadi berilah kewenangan pada Kompolnas itu. Kewenangan supaya dia bisa menekan polisi yang nggak bagus. Antara lain memberikan kewenangan untuk menyarankan misalkan pejabat yang kurang bagus, ya diusulkan oleh pimpinannya sesuai dengan namanya. Itu juga dalam kaitannya dengan kewenangan Kompolnas untuk menyiapkan calon Kapolri. Kan dengan demikian kan Kompolnas punya tugas mengawasi siapa bibit-bibit bagus itu, sehingga nanti pada waktu dicalonkan bukan hanya sekedar memberikan saran ini cuman pakai riset cuman sebulan kan, itu kira-kira begitu. Nah, terakhir Pak, juga dengan penguatan Kompolnas ini mesti disertai konsekuensi. Apabila anggota Kompolnas itu brengsek, ya diganti gitu, dan bisa diganti dengan yang lain, nggak usah habis periodenya gitu, nggak harus menunggu sampai dia mengundurkan diri. Nggak. Ada kode etiknya, Mas, tinggal itu diterapkan kode etik di Kompolnas. Gitu. Jadi intinya anggota itu tidak permanen 5 tahun atau 4 tahun, kemudian itu konsekuensinya cari yang baik, dan kemudian kalau dia nyeleweng ya juga harus ditindak gitu. Kira-kira itu, Mas. Tapi intinya semangatnya aja lah, semangatnya kita polisi internal harus perbaiki dan eksternal
harus diperkuat. Tapi diperkuat dengan konsekuensi orangnya ditambah cukup sampai jangkauannya sampai wilayah dan ada sanksi bagi para Kompolnas yang kurang bagus kerjaannya itu. Kira-kira itu tambahannya Mas. Terima kasih Mas Heranto. Demikian pemirsa POP yang sangat kami hormati, perbincangan kami tentang Kompolnas. Sampai ketemu pada perbincangan kami berikutnya. Selamat sore. Terima kasih sudah menyimak podcast kami. Silahkan subscribe, like, share, dan berikan komentar Anda.